Oke, halo teman-teman semuanya. Saatnya kita bikin konten nandain apa sih? Kayaknya aku udah sering cerita bahwa banyak sebenarnya buku-buku di belakang ini aku tuh pengen bikin konten nandain apa sihnya. Cuman karena kerjaan banyak dan intinya aku nggak sempat bikin, tapi aku ngerasa penting banget aku ngebahas buku ini. Judulnya Stolen Focus dari Johann Hari. Kenapa? Karena setelah buku ini, aku mau bahas buku yang nggak sekalah pentingnya, yaitu ini, The Anxious Generation dari Jonathan Haidt. Ini itu kayak prequelnya ini. Jadi kayak ini ngomongin dampak dari sosial media dan uh, oh, yang ini ngomongin kenapa fokus kita hilang dan apa ini gaya hidup kita yang membuat fokus kita tuh tidak sebagus dulu generasi yang sebelumnya. Yang ini fokus ke Gen Z dan penggunaan sosial media, yang mana juga dibahas di bab-bab terakhirnya buku ini atau bab tengah. Intinya adalah ini adalah pembahasan lebih detail tentang satu topik spesifik di buku ini. Nah, ini buku yang cukup ngubah mindset aku. Yang ini juga buku yang sangat menarik buat aku, tapi yang memuja buku ini tuh Indah Ji. Jadi aku juga baca ini gara-gara Eja, si tukang nasi goreng itu, dan juga Indah Ji yang aku baca dan aku suka banget. Aku juga suka merekomendasikan ini ke orang-orang. Istriku udah baca buku ini. Aku mau bahas ini dulu supaya nanti kalau aku bahas ini kalian ngerti referensiku dari mana. Dan ini buku yang aku suka banget dan penulisnya itu adalah penulis buku The Righteous Mind, buku yang sering banget saya bahas di akun-akunku. Jadi mari kita mulai dari Stolen Focus dulu. Mari kita lihat aku di sini nandain apa sih. 50 tahun yang lalu, angka obesitas tidak terlalu besar, tapi hari ini obesitas telah menjadi endemi dunia barat. Ini bukan karena kita tiba-tiba menjadi serakah atau memanjakan diri. Bukan tiba-tiba kita makan lebih banyak. Obesitas bukanlah epidemi medis, obesitas adalah epidemi sosial. Sebagai contoh, makanan kita saat ini buruk sehingga banyak orang menjadi gemuk. Cara hidup kita berubah secara dramatis, persediaan makanan kita berubah, dan kita membangun kota yang menyulitkan warga untuk berjalan kaki atau naik sepeda. Nah, ini adalah gambaran kecil dari nanti bagaimana kita melihat masalahnya itu sebenarnya seperti apa. Kan sebenarnya ini premis utamanya adalah mengapa perhatian kita mudah teralihkan. Seringkali kalau kita nanti lihat ya, masalah-masalahnya kayak, oh masalahnya ada di HP, ada sosial media gitu. Oh ya udah kita harus membatasi diri menggunakan HP gitu kan. Tapi ternyata itu adalah masalah sistemik. Ketika kita ngomongin obesitas, masalahnya ternyata nggak cuma kita yang makannya banyak dan nggak bisa diatur, tapi emang makanan yang tersedia, makanan yang murah yang tersedia itu makanan-makanan yang tidak baik buat kita. Lalu kita untuk berjalan kaki pun juga tidak difasilitasi oleh negara gitu, nggak enak jalan kaki kita. Dan ini masalahnya sistemik dan susah untuk tanggung jawabnya diberikan hanya pada individu untuk menjaga diri itu susah. Kurang lebih itu tema besarnya. Berapa lama orang berbicara tentang sebuah topik di Twitter? Apakah jangka waktu mereka berfokus secara kolektif pada satu hal telah berubah? Apakah orang berbicara tentang topik yang membuat mereka terobsesi, hashtag yang sedang tren dalam waktu yang lebih lama atau sebentar dibandingkan dengan masa lalu? Yang mereka temukan adalah pada tahun 2013, sebuah topik berada di jajaran 50 topik yang paling banyak dibahas selama 17,5 jam. Pada tahun 2016, angka itu turun menjadi 11,9 jam. Ini menyiratkan bahwa dalam waktu bersama-sama, di situs itu kita berfokus pada hal yang sama di waktu yang lebih pendek. Itu dari 2013 ke 2016. Aku yakin di tahun 2025 ini, kecepatan kita untuk berfokus pada satu topik yang sama, itu bahkan mungkin lebih singkat lagi. Misalnya, sekarang nih jam 10 gitu ya, jam 10 kita masih bisa fokus ke RUU TNI gitu. Nanti kita lihat di 10 jam lagi atau besoknya lah. Pokoknya intinya kita tuh besok udah ganti masalah lagi. Dulu tuh kita bisa ngobrolin cicak dan buaya itu berminggu-minggu. Sekarang orang sudah lupa loh masalah Danantara. Kita tuh
isu kita dialihkan oleh isu lain. Takut. Ini adalah bukti pertama yang dikumpulkan di mana dunia dalam rentang perhatian kolektif kita sudah menyusut. Nah, kita itu bahkan secara kolektif, secara masyarakat kita udah nggak bisa fokus pada satu hal yang sama dalam waktu yang lama. Perhatian kita mudah dialihkan, isu yang kita pedulikan mudah sekali dialihkan dengan hal-hal yang memang didesain seperti itu. Kita mau marah tentang korupsi Pertamina. Tiba-tiba ada video Bu Salsa. Yang paling males adalah ini beberapa hari yang lalu kita berantem gara-gara kita tuh lagi fokus ke RUU TNI nih. Tiba-tiba Axel sama Michelle yang aku nggak tahu siapa berantem. Terus kita perhatiannya ke sana dan banyak orang yang kayak, ayo bang bikin konten tentang Axel sama Michelle, ayo bikin konten tentang donatur. Nggak penting itu, beneran deh. Kurang penting. Gampang banget ke distract. Akhirnya karena terlalu banyak informasi yang masuk ke kita menjadi kelelahan. Kita kehilangan kedalaman pada segala macam dimensi. Untuk memperoleh kedalaman, kita butuh refleksi. Tapi kalau Anda harus mengikuti semua perkembangan terkini dalam segala hal, terus-menerus, Anda tidak akan punya waktu untuk mencapai kedalaman tersebut. Ini masalah di jurnalistik juga. Kita tuh sekarang pengennya berita yang serba cepat, semuanya harus up to date. Kita kehilangan waktu untuk baca satu berita yang lama sampai akhirnya kita benar-benar memahami konteksnya itu gimana. Makanya banyak orang yang kejebak di pokoknya baca headline-nya aja. Tapi itu pun juga nggak nolong sebenarnya. Kalaupun kamu ngeklik beritanya, ya berita-berita yang banyak beredar sekarang, itu paling isinya cuma 3 paragraf, yang 2 paragraf lainnya adalah kopas dari berita sebelumnya, yang dipost mungkin setengah jam yang lalu. Ketika kita mengorbankan waktu untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang segala sesuatu, everything, everywhere, all at once, yang kita korbankan adalah kedalaman. Kita udah nggak bisa lagi memahami sesuatu secara in-depth. Dan akhirnya kita jadi orang-orang yang mudah tersulut itu di sosial media. Tapi lagi-lagi ya nanti ketika kita baca buku ini, nggak 100% salah kalian kalau kalian menjadi orang-orang yang pemarah itu. Saya merasa kemanapun saya pergi, saya dikelilingi oleh orang-orang yang sibuk menyebarkan informasi tentang dirinya sendiri dan tidak menghiraukan informasi tentang orang lain. Narsisisme, pikir saya, adalah korupsi perhatian. Ketika perhatian Anda hanya tertuju pada diri sendiri dan ego Anda sendiri. Di bukunya Jonathan Haidt, itu diceritakan bagaimana semua masalah mental generasi muda, terutama Gen Z ya, the Anxious Generation kalau si Jonathan Haidt bilang, bermula ketika iPhone 4 muncul, di mana iPhone muncul dengan kamera depan. Lalu muncul juga di tahun yang sama, di tahun 2010 muncul juga Instagram sebagai sebuah sosial media yang mempromosikan foto, gitu. Sehingga orang-orang menjadi narsis, orang-orang menjadi, ayo perhatikan aku, ayo kamu harus like aku. Attention is becoming the new currency. Gitu. Kalau kalian ngobrol sama content creator, you guys will know that attention is the new currency. Seberapa mampu kamu merebut atensi orang adalah uang gitu. Kamu bisa dibayar untuk itu, baik dari platformnya ataupun dari produk yang mau nempel sama kamu. Tapi semuanya dilihat lagi dari watch time yang kamu punya, engagement yang kamu punya. Seberapa banyak kamu bisa membuat orang nempel sama akunmu, memperhatikan kamu. Itu kenapa aku agak dilema sebenarnya menjadi konten kreator buku ini, karena sebenarnya aku tuh tidak punya misi untuk, kalian harus baca buku gitu, kayak salah baca buku. Aku cuman orang yang pengen punya branding baru waktu aku stand up dan aku suka baca buku, so aku ngerasa ini bisa jadi brandingku gitu kan. But at the same time, ketika aku makin banyak baca buku, memahami bahayanya media sosial seperti apa, aku jadi takut sebenarnya kalau aku pun juga ikut menyumbangkan sampah-sampah ego dan narsisisme itu.
Tapi semoga sih kalian tidak merasakan hal yang itu ya, kayak kalian nggak ngerasa harus ngikutin semua kontenku gitu. Kalau kalian nggak suka sama kontenku ya skip aja nggak apa-apa. Aku tidak ngincer view yang banyak, aku ngincer view minimum. Setidaknya kalau misalnya YouTube gitu ya, wah udah bisa monetize gitu-gitu aja. Pengen kayak gitu aja aku, nggak pengen yang terlalu famous. Pengen bisa dapat duit dari konten tapi nggak pengen kalian terlalu attach sama aku, karena aku tahu bahayanya kalian terlalu lama di media sosial apa. Udah terlalu banyak buku yang menjelaskan itu yang aku baca. Ini ngomongin Instagram nih. Bertahun-tahun kemudian para desainer Instagram bertanya, jika kami mendorong pengguna kami bersuah foto, jika kami memberi mereka love like, apakah mereka akan bersuah foto secara obsesif? Persis sebagaimana merpati secara obsesif akan menjulurkan sayap kirinya untuk mendapatkan makanan ekstra. Mereka menggunakan teknik inti Skinner ini dan menerapkannya pada 1 miliar orang. Eksperimen burung Skinner itu adalah salah satu eksperimen yang sering aku bahas di konten-kontenku, dari mulai ngomongin agama sampai ngomongin sosial media. Skinner kan intinya adalah conditioning. Dia ngelihat burung di kandang, terus dikasih makanan awalnya secara random nih. Terus burungnya akhirnya mencari konektivitas nih, aku ngapain ya biar aku dapat makanan ya. Akhirnya kamu sama burungnya itu, kalau burungnya dia ngangkat tangan kanan, sayap kanannya kita kasih snack gitu. Akhirnya burungnya juga ngerti gitu, dia harus ngangkat sayap kanannya gitu. I think ini yang terjadi sama konten-konten kreator. Kenapa banyak konten kreator yang ngambil jalan nyari masalah gitu ya, misalnya kayak berantem gitu, atau bikin opini-opini yang kontroversial seperti saya dulu. Karena kami tahu hal itu beberapa kali kami lakukan dan selalu mendapatkan views yang banyak. Itu juga yang dilakukan oleh misalnya cewek-cewek yang ngupload foto seksi di Instagram gitu. Mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan, lalu dapat views yang banyak, dapat likes yang banyak. Kalau kalian mau geser lagi ngomongin sosial media yang lain, misalnya OnlyFans gitu. Akhirnya cewek-cewek juga tahu, misalnya OnlyFans tuh duitnya nggak banyak ya. Misalnya OnlyFans tuh nggak ada duitnya gitu. Tidak memberikan result yang begitu mewah gitu. Nggak akan rame itu website. Tapi karena memang cewek-cewek ke sana tahu mereka bisa dapat duit banyak secara mudah, ya kan itu rame. So, it was never about morality. It was simply Skinner's experiment. Nah, orang tuh mikir kayak, ini tuh orang-orang ngepost foto gini tuh nggak malu. Orang kayak gini tuh nggak dijaga etikanya. Lupakan etika, kita lihat burung Skinner aja nih. Sebenarnya kita semua ini sedang dipermainkan oleh algoritma dan sistem. Dan kita menebak-nebak mana nih pergerakan kita yang bisa membuat sistem menghadiahi kita dengan uang, dengan likes, dengan atensi. Nanti setelah mungkin di part 2 nanti kita akan melihat bersama-sama apa-apa saja kebiasaan kita yang baru yang membuat kita susah fokus. Nah, ini ada satu yang menarik sekali tentang tidur, bahwa sekarang ini kita sudah kehilangan tidur yang cukup. Jadi kalau kita lihat kayak mahasiswa kurang tidur gitu ya, kamu belajar dengan giat gitu. Atau orang-orang yang hustle culture gitu, yang saya tuh tidur jam 11 bangun jam 4 gitu. Itu adalah hal yang keren kamu ya hustle culture gitu. Padahal hal tersebut itu bukanlah hal yang normal bagi manusia. Dan ini aku coba baca ini fakta sains yang menarik sekali. Periode REM terpanjang dan paling intens adalah periode yang terjadi menjelang jam ke-7 atau ke-8 dari siklus tidur. Jika Anda membatasi tidur Anda hingga 5 atau 6 jam, kemungkinan besar Anda tidak mendapatkan periode REM yang panjang dan intens itu. Tidur yang lama itu tidak bisa digantikan dengan mengkonsumsi pil tidur. Di buku ini diceritain bagaimana kurang tidur itu berpengaruh sama ADHD. Salah satu hal yang terjadi saat tidur adalah otak Anda membersihkan diri dari kotoran yang menumpuk pada siang hari. Nah, ini menjelaskan kenapa ketika Anda lelah dan kurang tidur, Anda seperti mabuk. Secara harafiah, otak Anda memang tersumbat oleh racun. Nah, di zaman yang kita mengglorifikasi kurang tidur ini,
Harusnya kita sadar bahwa tidur itu penting. Itu sih teman-teman part 1 dari buku Salon Fokus. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Tapi aku happy banget bisa cerita ini ke kalian. Semoga kalian sadar betapa pentingnya menjaga fokus kalian. Ada banyak hal yang bisa berpengaruh sama fokus kalian, salah satunya tidur tadi. Dan juga nanti ke belakang kita akan bahas perannya sosial media dalam merusak otak kalian tuh gimana. Gitu ya. Jadi nantikan episode berikutnya. Mantap!